Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar semua? Semoga masih sehat-sehat aja. Oke, jadi hari ini yang mau saya bahas adalah Realme 6 Pro. Ya, handphone ini adalah salah satu yang baru dari Realme. Dan menurut saya setelah dipakai, ini adalah handphone Android dengan value for money terbaik di awal 2020. Paling tidak sampai hari ini. Ada banyak alasan kenapa saya bisa bilang ini handphone yang value for money sekali. Tapi sebelum dianggap sempurna, saya juga akan bilang di depan kalau handphone ini tentunya masih punya kekurangan. Pertama, desainnya dulu. Di luar soal siluet model petir ya, saya suka dengan apa yang dibawa oleh Realme 6 Pro. Materialnya menggunakan kaca udah satu poin plus tersendiri, abis itu perangkatnya juga nyaman dipegang, meskipun memang agak terasa tebal. Selera aja sih, tapi buat saya nggak masalah. Lalu untuk sensor sidik jari yang berfungsi juga sebagai tombol power, Realme 6 Pro meletakkannya di bagian samping perangkat. Tidak terlihat futuristik memang di era in-display fingerprint seperti sekarang, tapi di sisi lain kecepatan serta akurasinya sangat baik sehingga tidak tampak canggih pun ya nggak masalah. Lalu untuk posisi tombol volumenya juga saya suka karena ada di tengah-tengah sehingga terasa natural dan mudah sekali ditekan oleh jari. Di bagian bawah, Realme 6 Pro sudah tentu menggunakan USB-C, masih ada jack audio dan juga speaker. Kualitas audionya bagus untuk HP seharga 4 jutaan, kenceng dan juga dilengkapi sama Dolby Atmos yang bisa diaktifin tanpa harus colokin earphone. Selanjutnya buat layar. Disinilah Realme 6 Pro mulai kelihatan spesialnya. Hadir dengan ukuran 6,6 inci beresolusi Full HD Plus dan punya punch hole 2 kamera depan mungkin terlihat standar. Namun untuk HP seharga 4 jutaan membawa fitur refresh rate tinggi 90 Hz smooth display sudah jadi poin plus sendiri yang membuatnya jadi unik. Kayak berasa pakai HP flagship karena nggak lagi lihat layar 60 Hz. Cuma cukup disayangkan Realme di sini masih menggunakan panel IPS. Jadi untuk tampilan warna tidak akan se-vivid panel OLED. Masih oke untuk pemakaian sehari-hari, cuma akan kelihatan bedanya kalau biasa dengan panel OLED. Sekarang performa apa kamera dulu ya? Oke, kamera dulu deh, karena yang ini lumayan panjang. Untuk di bagian belakang, Realme membawa yang namanya 64 megapiksel AI quad kamera. Jadi ada konfigurasi 4 kamera meliputi lensa wide, ultra wide, ada telephoto, dan makro. Sedangkan di depan ada 2 kamera yang punya opsi ultra wide. Ngebahas yang belakang dulu, aspek yang coba dikedepankan Realme adalah lensa telephoto. Tersedia opsi 2 serta 5 kali zoom dan kalau masih mau pun masih bisa ditambah lagi sampai 20 kali. Nggak rekomen sih karena ya hasilnya kayak gini. Tapi kalau untuk 2 dan 5 kali zoom, Realme 6 Pro mampu mendapatkan foto yang impresif dan punya detail yang baik. Selain soal lensa tele, lensa wide dan ultra wide juga memuaskan selama dipakai dalam kondisi cahaya yang baik, begitu pula makronya. Sedangkan kalau buat low light atau malam, satu-satunya opsi untuk dapetin foto yang oke hanya dengan lensa wide aja. Sedangkan untuk yang lainnya itu nggak usah dipakai ya, kecuali perlu banget. Masih soal low light, night mode sudah tentu ada di HP ini, tapi yang sedikit beda adalah kehadiran tripod mode. Sesuai dengan nama modenya, penggunaan tripod itu wajib banget saat memakai mode ini karena waktu exposure yang panjang sampai 32 detik. Lalu apa ada bedanya dengan night mode biasa?
Ada banget dong tentunya, seperti noise yang lebih sedikit dan juga detail yang lebih baik pada bagian shadow. Beralih ke bagian videonya, Realme 6 Pro mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps di kamera belakang dan tersedia juga opsi 1080p 60 fps. Menariknya lagi, ada fitur Ultra Steady yang punya dua opsi, salah satunya pakai sebutan Max. Apa bedanya? Sederhananya yang Max itu lebih stabil. Untuk jelasnya langsung aja cek contohnya berikut ini. Oke, ini yang kondisi siang, videonya saya rekam dengan resolusi 4K 30 fps dan tidak mengaktifkan Ultra Steady. Jadi beginilah hasilnya, warnanya bisa kamu lihat. Audionya juga bisa kamu dengar langsung ya, high dynamic range-nya juga kelihatan. Dan sekarang, abis ini saya bakal coba pindahin ke yang pakai Ultra Steady-nya. Oke, jadi ini udah nyala. Ini Ultra Steady yang biasa ya, bukan yang Max. Ini pakai Ultra Steady, kurang lebih begini hasilnya. Agak sedikit berbeda mungkin kualitas videonya, karena memang dibutuhkan untuk mendapatkan stabilisasi yang optimal. Dan kalau dipakai lari, coba ya. Ya, kurang lebih begitu. Dan sekarang saya mau coba ke yang Max, kita lihat kayak gimana bedanya. Oke, jadi saya balik lagi ke belakang biar agak lebih panjang. Ini udah pakai yang Ultra Steady Max, ini pakai jalan. Dan kalau saya pakai lari, gimana? Kelihatan nggak bedanya pakai Ultra Steady Max dan Ultra Steady yang biasa? Saya Ultra Steady di kamera belakang. Yang menarik dari Realme 6 Pro ini, dia juga punya Ultra Steady di kamera depan. Jadi kalau kamu ngevlog baik pakai kamera belakang maupun depan, kamu bakal dapat stabilisasi yang sama dan hasilnya menurut saya cukup impresif seperti yang bisa dilihat sekarang. Dan yang kamu lihat saat ini saya coba nonaktifkan Ultra Steady-nya. Kelihatan atau enggak bedanya? Kasih tahu pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Dan saya habis ini mau coba pindah dan ngasih tunjuk bagaimana performanya dalam kondisi low light. Oke, jadi yang ini sampel videonya Realme 6 Pro resolusi 4K, nggak pakai fitur Ultra Steady, jadi handheld aja. Kurang lebih begini kalau dipakai malam. Saya lihat ya hasilnya gimana dan bagaimana stabilnya. Terus, nah yang ini udah pakai Ultra Steady, tapi bukan yang Max, jadi Ultra Steady-nya aja. Kurang lebih begini hasilnya. Terus kalau dipakai lari, ya begitu. Dan sekarang saya coba pakai yang Ultra Steady Max. Nah yang ini nih Ultra Steady Max, kelihatan ada sedikit perbedaan framing dan lebih gelap gambarnya kalau dipakai dalam kondisi yang low light ini. Gelap banget, fokusnya juga nggak dapet. Ya gelap banget. Kita kembali ke sana saja. Nah, ini agak lebih terang, tadi gelap banget. Ini kalau dipakai lari, ya gelap lagi.
Dan untuk video kamera depan ada opsi ultra steady juga di Realme 6 Pro. Cuma kalau kondisi low light gelap banget, hilang mukanya, nggak kelihatan. Ntar ya, coba kita cari yang ada lampunya. Sini sih nggak ada lampu, jadi mukanya hilang. Tapi kok bisa dengar suara saya kan? Ini ada lampu sedikit, kelihatan, dan lagi. Jadi saya masih mencari tempat yang agak terang. Ya akhirnya ada cahaya, kurang lebih beginilah hasilnya kalau pakai dalam kondisi yang low light malam hari dengan lampu yang tidak banyak. Tapi kalau mungkin lampunya lebih banyak, lebih terang ya, hasilnya akan lebih baik juga. Tapi yang penting kamu bisa lihat ya gimana kemampuan rekam video dari Realme 6 Pro, baik dari kamera depan dan juga belakangnya. Terakhir, soal performa, Realme 6 Pro jadi spesial karena hadir dengan chipset Snapdragon 720G. Chipset ini menarik karena meskipun angkanya terlihat lebih rendah dari 730G, performanya bisa dikatakan identik sekali atau bahkan sedikit lebih baik. Dari pengalaman pakai, terbukti saya tidak menemukan kendala untuk melakukan aktivitas mulai dari yang umum atau tidak berat seperti media sosial, sampai tentunya main game. Seperti contoh di game Call of Duty Mobile, saya bisa main lancar dengan menggunakan setting grafis very high dengan frame rate max. Mau pakai grafis max pun juga bisa dan nggak masalah, cuma frame rate-nya maksimal akan turun ke very high aja. Keduanya sama lancar dan tidak bikin HP jadi panas luar biasa, ya cuma anget-anget biasa aja lah, masih normal. Lalu untuk baterai, HP ini punya 4300 mAh yang bagusnya dia punya efisiensi pemakaian yang sangat baik sehingga saya bisa dapat screen on time yang cukup panjang. Selain itu, hal yang tadi juga masih ditunjang sama hadirnya 30 watt flash charge yang bisa mengisi penuh handphone ini dalam waktu 1 jam aja. Jadi kalau disimpulkan atau ditarik kesimpulan, saya masih sesuai seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa Realme 6 Pro adalah salah satu handphone dengan value for money terbaik di awal tahun ini. Yang bagus-bagus tadi udah saya jabarin di awal, udah lengkap. Tapi untuk kurangnya tentunya masih ada seperti panel yang masih menggunakan IPS dan tidak ada NFC. Keduanya sebenarnya minor ya, kembali kepada preferensi dan kebutuhan masing-masing. Seperti misalnya panel AMOLED atau OLED, nggak semua orang pernah lihat bagaimana karakteristik panel AMOLED dan OLED itu, sehingga kemungkinan besar kalau ngeliat layarnya Realme 6 Pro ini juga tetap akan kelihatan bagus, dan nggak salah, emang kelihatan masih oke-oke aja. Sedangkan untuk NFC di Indonesia, fitur ini memang masih sedikit sekali adopsinya dan palingan dipakai oleh orang-orang di kota besar aja. Jadi ya udah, kayak segitu dulu aja untuk reviewnya Realme 6 Pro. Abis ini saya juga bakal nge-review yang satunya lagi, yaitu Realme 6. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan videonya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk cek link di kolom deskripsi supaya kamu bisa lihat lebih detail soal Realme 6 Pro dan mungkin kamu juga bisa ikut pre-ordernya. Putu Reza pamit, jaga kesehatan, dan seperti biasa, have a nice day.